Dan masih spirit Kartinian pagi hari ini Ambu ya. Ya, benar banget ya. Iya. Selamat Hari Raya Mm-mm. Kartini. Hari Raya. Selamat Hari Raya Kartini. Hari Kartini. Iya, 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 iya. iya, iya. Iya. Dulu ingat kalau Mm-mm. misalnya kita pakai apa? Kalau Hari Kartini itu Iya. pasti anak-anak sekolah tuh ribut pakai baju kebaya gitu kan, baju-baju Mm-mm. daerah Mm-mm. ya. Dan saya tuh sampai sekarang tuh masih bingung gitu. Kenapa ya kalau acara Kartinian kita harus pakai kebayaan gitu? Mm-mm. Ya sih konsepnya agak sedikit unik emang. Iya, iya, Jadi iya. mungkin karena dulu tuh kental sebenarnya kental dengan ini ya dengan kulturnya feodal gitu kan Ambu. Jadi di mana Iya, iya. Indonesia tuh benar-benar 350 tahun loh dijajah sama Belanda gitu. Bener. Dan Benar, benar. Hari Kartini ingetnya tumpeng, bener ya. Bikin tumpeng ya, Mia. eh, iya, jadi Itu kultur apa Belandanya benar-benar. salon-salon pada laku biasanya hari-hari begini tuh. Hai Janet Foy, hai, ini Janet Foy itu ya siapa namanya teh? Aduh, hai 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 pokoknya mah. Hei, hei. Apa kabar? Siapa, Riumi? Itu Teh Eva, Ambu, Teh Eva Cirebon. Oh, apa kabar, Teva? Apa Masya kabar Teh Allah. Eva? Senang bisa bertemu sama Eh, udah iya, lama iya, banget iya. tuh, Ya, lama tumpen ini Om banget. Jimmy juga udah berkicau pagi-pagi gini. Heeh, pagi ini udah berkicau. Alhamdulillah. Iya, ada Tanda-tanda masih Ringla ada Bandung Cup. kehidupan. Umi, damang, ambu, damang. Kata Alhamdulillahirobbil alamin. Hey, hayu kita umroh. September gaskeun. Iya, Ini iya, 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 gaskeun iya. Ya, September. Umi Ayo, ayo. Spirit Kartini ya. Iya, Apa benar. Masya Allah pembahasan kita ketemu di lagi di sini. pagi hari Iya. ini? Heeh. Iya, benar. Spirit of Ketemu lagi di Kartini sini, itu pastinya kita bisa luar biasa. silaturahmi. Betul, betul. Iya, dan kalau dulu tuh kan lebih ke apa karena dulu zaman penjajahan Belanda itu kan kayak kalau misalnya apa namanya pribumi nih kaum pribumi sekolah kayak nggak boleh pokoknya nggak boleh ada yang pinter gitu ya kayak gitu-gitu. Jadi makanya Spirit Kartini itu apa namanya motonya tuh habis gelap terbitlah terang gitu ya. Jadi Iya, karena fokusnya Kartini itu membangun berjuangnya itu bukan ikut kayak gambaran kita ikut ke medan perang ya, tapi kayak lebih gimana caranya apa memintarkan warga masyarakat Indonesia gitu ya, terutama yang kaum wanitanya gitu, supaya tidak tertinggal gitu dibanding dengan yang lainnya. Itu sih yang Umi sedikit pahami ya tentang ini. iya. Hai, hayu, semangat Kartini, umroh 28 September diperjuangin, say. Kemon, gasken. Kapan Cirebon nih mau siar? Satu gaskeun Ingin, gaskeun lah katanya gitu kan, ya. ayo, Mau kemana tuh bismillah. digas? Nah, pokoknya mah gasken. Ya Gasken, banyak harus sekali mau. wanita-wanita di Indonesia yang memang kalau misalnya ngomongin tentang kebebasan mah sebenarnya udah bebas ya. Sekolah Mm-mm, juga udah disamaratakan gitu kan. Bahkan mm-mm, pendapat dan apa penyampaian apapun itu yang ada di dalam hati dan pikiran para wanita itu sebenarnya sih sudah bebas. Tidak seperti pada saat waktu di hari Kartini. Di hari Kartini di waktu Kartini gitu kan. Cuman iya. apa sih yang membuat Kartini ini tuh spiritnya masih hidup di kita-kita itu adalah sebenarnya komitmennya, komitmennya Mm, dan konsistensinya dalam memperjuangkan apa yang ia yakini gitu nih, gitu kan. mm-mm, Nah saat ini tuh apa yang menjadi sorotan untuk para wanita ini tuh kebanyakannya tuh sekarang itu para wanita tuh sudah menjadi tulang punggung Mi. Jadi kebablasan mm-mm, spirit Kartininya gitu Mi, gitu kan. mm-mm, Jadi mm-mm. udah bukan lagi persoalan pembedaan hak antara wanita dan pria gitu ya. Tapi juga di sini tuh udah kebablasan gitu. Di mana
para wanita ini tuh malah jadi tameng keluarga gitu kan, malah jadi support dalam ekonomi keluarga. Dan ini Mm-mm. kejadiannya tuh sudah dalam 5 tahun terakhir inilah ya, dari masa pandemi ya, itu tuh udah kebalik gitu. Kebaliknya tuh udah kebanyakan nih. Jadi memang dulu beberapa tahun Kayak kemarin dunia tuh terbalik gitu ya, ada sinetronnya ya. betul, betul. Beberapa tahun kemarin tuh masih oke lah gitu ya. Kayaknya tuh masih 50-50. Tapi kalau sekarang tuh udah kebablasan nih gitu. Yang Mm-mm. akhirnya tuh kita tuh jadi apa ya? Jadi kayak ini tuh maksudnya spirit Kartininya tuh yang diambil tuh harusnya apanya ya? Kalau di model zaman sekarang ini gitu kan? Mm-mm. Apakah di sini disamaratakan dalam hal karir dan sebagainya? Sebenarnya apanya sih gitu loh? Yang pengen aku diskusiin Ya, sama Umi tuh ya di benar, hari benar, ini gitu. benar. Karena Oke, ya. wanita zaman now ini gitu ya, itu tuh bahkan level dari karirnya aja udah banyak yang melebihi para pria gitu kan. Mm-mm, Mulai mm-mm. dari direksi gitu kan, mulai dari profesi gitu kan, CEO, ya. bahkan gitu Mm-mm. jadi CEO, bahkan banyak sekali wanita-wanita yang sudah sukses melebihi apa yang menjadi kesuksesan pria yang pada situasi zaman Uhud kemarin gitu kan gitu ya. Mm-mm. Gitu, gitu teh. Iya, benar. Pasti Ambu ke distract nih. Iya, benar. Sebetulnya agak sedikit berbeda konteksnya karena kalau Umi kaji sejarah sih ya, jadi apa ya, spirit 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 Kartini itu memang gini, bayangkan gitu selama 350 tahun apa namanya, Indonesia itu dijajah oleh Belanda, di mana segala hal yang berkaitan dengan bagaimana rakyat masyarakat bisa maju itu benar-benar dikendalikannya oleh yang menguasai gitu kan, yang menguasai wilayah Indonesia saat itu. Sehingga ya sebenarnya pola pola perjuangannya adalah bagaimana kayak misalnya masyarakat Indonesia tuh kayak perempuan gak boleh belajar gitu Ambu, gak boleh, gak, gak usah apa namanya, gak usah banyak tahu tentang ilmu-ilmu, misalnya bisa baca dan lain sebagainya itu. Sehingga alhamdulillah hadirnya sosok Kartini ini memperjuangkan hak-hak seperti itu gitu. Nah, kalau Ya, ya. sekarang konteksnya itu seperti apa? Lebih ke memang yang Ambu bilang tadi gitu, lebih ke banyak hal yang udah kebablasan gitu. Jadi kayak melampaui kodratnya ya bahasanya ini ya gitu. Karena ibaratnya kayak Melampaui seharusnya kali ya. Karena kan kalau kodrat mm-mm, ibaratnya memang memang sudah begitu gitu kan. Banyak juga wanita yang sudah sukses juga mereka paham hal seperti itu gitu. Namun di sisi ini tuh Mi jadi kayak apa ya? eh, Woman powernya too much gitu Mi. Lebih ke mm-mm, gitu. mm-mm. Dan gini, dan sekarang kultur saat ini tuh udah tadi Ambu bilang woman powernya berlebihan. Pokoknya mah oper aja ya, oper kayak gitu. Udah gitu, si posisi si bapak-bapaknya nih. Jadi kalau di rumah tangga, posisi bapak-bapaknya itu kayak udah ngerasa di zona nyaman, enak, ternyata enak ya dibantuin istri gitu loh. Gitu. Jadi, jadi Ya, itu yang bikin kemudian akhirnya kebablasan ya sudahlah gitu, daripada saling menuntut, ngarepin yang satu sama lain tuh saling ini, akhirnya ya udahlah gitu. Bahkan itu sebenarnya kayak di beberapa mungkin sekitar 2 tahun ke belakang itu ada hmm. tayangan sinetron yang itu durasinya panjang banget. Itu judulnya Dunia Terbalik, yang benar-benar bapak-bapak ngerumpi, ngasuh anak, ibu-ibunya kerja di luar negeri. Itu tuh kayak gambaran nyata dari kondisi masyarakat saat ini sih gitu. Jadi Ya, ya. miris sih sebenarnya, miris gitu. Karena apakah ini yang eh, orang mengartikan atau mengimplementasikan sebagai emansipasi wanita gitu kan?
Apa Dulu bener dikekang, kayak gitu? sekarang dibebaskan katanya. Ya gitu. Si anjir. Apa? Dulu dikekang, sekarang dibebaskan. Dulu dikekang sekarang dibebaskan. Jadi, eh, Ya, memang ini sih Mi, apa ya, sekarang ini ibaratnya gini, mungkin karena terlalu susah apa gimana gitu ya. Jadi tapi juga jangan kayak begitu juga sih ya, karena aku udah beberapa kali ngeliat apa yang disampaikan sama ustadz gitu ya, ustadz dan ustazah, bahwa sebetulnya tuh ketika wanita jadi tulang punggung itu tuh nggak barokah katanya Mi, nggak barokah rumah hmm, tangganya. Jadi apa akan selalu ada hal-hal yang namanya nggak barokah gimana sih Mi? Gitu kan? Apa tuh yang nggak akan cukup-cukup gitu si rezekinya tuh gitu Mi. Dan aku tuh sampai mempelajari itu gitu ya di 2 hari terakhir ini tuh karena kebanyakan konten-kontennya tuh alhamdulillah pada lewat-lewatnya itu yang aku butuhin gitu kan. Jadi aku tuh mm-mm, oh ternyata wanita itu tuh bukan sesuatu hal yang wajib untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu Mi. Tapi kalau iya, kita nggak memenuhi kebutuhan rumah tangga, ibaratnya kita juga nggak akan makan gitu kan Mi, gitu. Jadi iya, si eh, penyampaian yang disampaikan oleh para ustadz dan ustazah tentang hal tersebut gitu ya, itu tuh malah jadi pada ribut di kolom komentar Mi gitu kan. iya, Mereka iya, menyampaikan begini, kalau misalnya kita nggak cari duit gitu ya, mau makan apa anak-anak kita gitu kan. Lah, anak-anak kita kan harus sekolah katanya gitu. Gimana kalau misalnya kita hanya mengandalkan suami kita yang memang saat ini sedang kesulitan gitu kan. Ya, oke, mm, tapi niatnya diperbaiki gitu. Solusinya tuh mm, itu Mi, niatnya diperbaiki. Jadi niatnya tuh bukan mencari nafkah atau bukan untuk menafkahi keluarga. Karena pada intisarinya wanita itu secara kodrat bukan di situ gitu Mi, gitu. mm. Jadi Betul, secara kodrat betul. itu kan mereka membantu sebenarnya, membantu di rumah tangga dan Perekonomian. membantu apa yang ada terjadi di rumah tangga. Sebenarnya itu, tapi kejadiannya kan jadi seperti itu gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngobrolin tentang Spirit of Kartini gitu ya. Jadi Spirit of Kartininya tuh jadi ambigu gitu. Ini yang sebelah mana ya Spirit of Kartininya? Masa cuman berkebaya sama bikin tumpeng aja? Kan kita harus pemaknaan juga gitu. Apa yang menjadi Mm-mm. pengorbanan beliau gitu ya dalam membuat si wanita itu tuh akhirnya memiliki martabat dan memiliki nilai. Itu so. Gitu Somi. Jadi aku tuh kenapa ya jadi kayak begini gitu. Sangat disayangkan gitu. Iya, iya, iya. Oke, dan memang ini apa ya? Kalau Umi perhatikan saat ini tuh memang kenapa orang pada akhirnya mengambil peran sebagai ibaratnya bukan pencari nafkah atau ya, tapi lebih ke ya pokoknya gimana caranya dia. Nah ini mungkin yang konteks yang para ustadz sampaikan tidak barokah itu masih koma sih Ambu kalau aku ya Ya, memaknainya. Itu masih koma. Kenapa masih koma? Karena di situ apa namanya? Sebetulnya ada juga kok keberkahannya. Itu dalam arti gini, setiap orang di dalam kehidupan rumah tangganya itu menghadapi ujiannya sendiri-sendiri. Ada yang memang, misal contoh kayak ada yang suaminya sakit, gak bisa berjuang lagi, maka dia salah satu dari kedua itu harus mengambil peran itu kan gitu. Itu masa kalau kayak gitu nggak barokah gitu kan. Jadi yang Ambu sampaikan tadi ada beberapa ustadz yang mensitir itu, kalau Umi sih lebih ke itu masih koma sih. Jadi ke, koma jika apa gitu loh Ambu. Tidak barokah jika apa gitu. Mungkin kalau ya. Jika disambung, kalau suaminya yang sebenarnya masih mampu bekerja, gitu kan, nah itu dia dia. tidak melaksanakan Jadi apa yang menjadi kewajibannya. Kalau misalnya betul, sakit, itu kan bisa ada semacam kategori apa ya? uzur, Apa sih namanya teh? Gitu kan, yang uzur, ibaratnya uzur. tuh kita tuh bisa saling support satu sama lain gitu kan, dan si suami itu memang kondisinya tuh sudah memang tidak daya upaya gitu kan,
Dan itu Mm-mm. mau tidak mau memang harus ada yang mengcover gitu, siapapun itu gitu kan, entah itu dari istri ataupun dari anak misalnya kayak begitu ya. Nah, namun tetap walaupun misalnya kategorinya si suami kita gitu ya adalah orang yang misalnya sakit atau apa gitu ya, yang memang benar-benar tidak Allah mampukan untuk secara secara tenaga gitu ya, dia tidak bisa gitu. Tetap kita tuh niatnya bukan sebagai pencari nafkah gitu, Yang dimaksud tuh di situ. Betul. Nah, Heeh, gitu. heeh. Jadi Ya, supaya jadi si supaya apa itu nih yang namanya. Jadi gini, ada sebuah pakem yang memang nggak bisa diganggu gugat gitu, Gitu. Jadi kalau mm-mm. misalnya kita mau ambil peran itu tuh malah jadi sesuatu hal yang akhirnya tuh sia-sia gitu. Lebih banyak ke sia-sianya gitu. Tapi kalau pengen jadi bermanfaat gitu ya, maka ambil dari sisi yang lain gitu, niatnya gitu. Jadi ketika kita mau menempatkan diri kita sebagai pencari nafkah gitu ya, orang yang ibaratnya sebagai tulang punggung, itu tuh dirubah tapi sebenarnya sama-sama aja gitu. Sama-sama aja gitu. Mm-mm. Jadi di sini tuh kita jadi berniatnya aku mau membantu apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga aku, membantu suami Mm-mm. aku karena suami aku lagi susah, lagi apa gitu. Jadi lebih ke situ, Jadi akhirnya itu tuh secara mindset di dalam diri kita juga nggak terlalu berat gitu, Dan untuk Mm-mm. mendapatkan Mm-mm. rezekinya pun akhirnya lebih mudah gitu. Karena kita tidak melulu di dalam otak pikiran kita itu sebagai wanita mencari duit gitu loh. Duit gitu kan. Kayak apa Mm-mm. ya, Kayak nggak ada ininya gitu, nggak ada yang lain halnya gitu. Maka kalau misalnya kita dilunakan kan itu pola pikirnya tuh, kita lunakan pola pikir kita gitu. Mungkin tidak akan menjadi sesuatu hal yang lebih memberatkan gitu dari sisi si wanita ini gitu. Jadi tetap dia bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan rumah tangganya, tapi dia lunakan tujuannya gitu ya untuk memenuhi dan membantu kebutuhan rumah tangga gitu. Untuk memenuhi dan membantu si fulan dan si fulana gitu kan, kalau yang misalnya suaminya sudah tiada gitu kan. Dan itu tuh pasti sama Allah tuh bakal lebih dimudahkan gitu. Itu sih yang mereka sampaikan gitu. Dan aku lebih nerima gitu. Oh, berarti pola pikir aja yang dirubah gitu, Pola Ya, pikir doang betul. dia yang dirubah. Ya, lebih ke kan sebenarnya kalau kita pahami bahwa kalau kita benar-benar apa ya meyakini bahwa segala amalan itu tergantung niatnya ya. Jadi Iya, ya betul. itu sebenarnya mungkin bisa jadi amalannya itu sama kan. Jadi secara aplikasinya atau realisasinya sama, tapi yang membedakan adalah niatnya. Itu dia kenapa ada kalimat berkah dan tidak berkah itu gitu. Hmm. Jadi ketika di luar pakem yang ditentukan oleh syariat, kita bicara kayak sebagai katakanlah sebagai pencari nafkah atau tulang punggung, sementara posisi kita adalah bukan yang menjadi haknya atau bahkan bukan yang menjadi kewajibannya, itu dia yang akhirnya jadi overlapping kan, overlapping. Iya, Makanya betul. makanya yang harus diperbaharuinya adalah niatnya. Nah, selama niatnya itu adalah apa niatnya hanya membantu, berarti yang punya pemeran utama kayak pemeran utamanya kan bukan kita gitu kan. Iya, Jadi kita betul. hanya peran pembantu doang gitu kan. Betul, Nah, betul. tapi ketika seorang istri memiliki peran sebagai peran pembantu yang dia melebihi kapasitas dari sebagai peran pembantu, akhirnya kalau kita mau apa namanya mau berusaha untuk positif gitu, positif, justru itu tuh kayak nilai sedekahnya yang luar biasa kan gitu, Ambu. Jadi Yes. Ya betul. gitu, di mana orang kalau It, sebenarnya gini, sesuatu ibaratnya gini, nah, kalau mm, mm, kita menjalankan kewajiban kita, misalnya nih, sholat tuh kan wajib, kita jalanin sholat, ya biasa aja, memang memang seharusnya kan gitu, memang ya, seharusnya gitu memang kan, seharusnya. seorang hamba sholat. Tapi kalau misalnya gini, kita udah sholat wajibnya dikerjain, sholat layalnya juga dikerjain, sholat duha dikerjain, apa segala macam dikerjain, terus kemudian Iya, menimbulkan poin-poin plus yang lainnya yang membuat kita tuh jadi punya peran banyak dari hal itu gitu.
ya itu mah kayak jadi kita punya nilai lebih nggak sih gitu di rumah tangga Iya, gitu kan. betul Kayak betul gitu. betul betul. Iya iya. Jadi, akhirnya kalau misalnya kita ada di situ gitu, nilai kitanya tuh kan, menjadi luar biasa gitu. Mm-mm. Kayak jadi ungkapan kayak, "Aku teh ya, berumah tangga teh asa siga kekeset," gitu kan, "sok aya nu kitu," gitu kan. Karena kita Iya berpikirnya benar. kita sebagai Gue pencari pernah dengar. uang gitu, sebagai pencari Mm-mm. uang. Tapi kalau kita pikirannya membantu, walau menurut kita kategorinya masih berat, itu tuh lebih lunak gitu si pikirannya gitu. Dan Mm-mm. kalau misalnya si suaminya gitu kan akhirnya jadi terlena nggak bekerja, ya wajar kalau misalnya kita pasti akan ada sesuatu hal yang akhirnya tuh nggak ikhlas. Dan sebetulnya itu Mm-mm. sah-sah aja kalau kita protes. Boleh loh kita protes gitu, Mi. Boleh kita protes dan sebagainya gitu. Tapi kembali lagi ke kedua belah pihaknya gitu. Kalau di kedua belah pihaknya bisa saling memahami, saling mengerti, ada kerjasama gitu kan, ada penekanan yang bagaimana yang akhirnya menjadi ketenangan di dalam sebuah rumah tangga gitu kan, itu tuh beda cerita lagi Mi gitu. Tapi kalau misalnya kan ini kebanyakannya tuh jadi wah gitu kan, persoalan-persoalan yang hebat gitu, bahkan tidak tidak apa banyak yang akhirnya tuh jadi tindakan kriminal berikutnya gitu kan akhirnya gitu. Jadi ini tuh benar-benar si mindsetnya banyak yang harus diperbaiki gitu loh dari kedua belah pihak baik itu pria dan wanita gitu. Jadi jangan sampai si mentang-mentang si wanita ini terlalu mandiri gitu kan ya, dia mampu mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya gitu. Akhirnya jadi ngegampangin gitu. Nah itu tuh yang akhirnya tuh spirit si Kartininya tuh jadinya di mana ini tuh? Gitu. Apakah harus menguatkan Iya. diri bahwa kita sebagai pencari dana gitu kan? Gitu kan? Itu spirit Kartininya apa di situ? Sedangkan yang dimaksud oleh Kartini kan nggak di situ gitu. Bagaimana untuk membuat wanita-wanita itu menjadi cerdas gitu kan? Bagaimana wanita-wanita itu memiliki pola pikir yang mampu bisa merubah keadaan yang ada di lingkungannya gitu kan? Dan bagaimana membuat para wanita itu bisa 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 menyampaikan apa yang ada di dalam benaknya sesuai dengan pendidikan yang dia pakai gitu, yang dia ambil gitu kan. Harusnya tuh kan di situ Mi, spirit Kartinia tuh yang adanya tuh gitu loh Mi. Yes. Heeh. Jadi Bukan jadi anuan gitu. apa ya namanya memperbaiki lebih ke apa bagaimana kita bertumbuh, bagaimana Ya, ya. memperbaiki mindset kan kayak gitu. Karena gini Ambu, ya balik lagi nih tentang tentang kayak peran istri yang cari apa cari sama-sama cari uang gitulah, cari rezeki Mm, gitu mm, ya. mm, 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 mm. Kalau misalnya kita tidak jadi gini, sebenarnya dari sudut pandang eh, kita ada dua sudut pandang Ambu nih. Kalau kita dari sudut pandang keyakinan kita sebagai Muslim, itu tuh akan bernilai sedekah, gitu, akan bernilai Mm. sedekah. Tapi kalau dari hukum feodal, gitu ibaratnya, hukum feodal nih kayak kayak hukum apa namanya tata aturan-aturan perdatanya yang dibawa oleh dulu zaman saat Belanda berkuasa itu kan kayak ada bahkan ketika sebelum menikah tuh ada yang namanya perjanjian pisah harta dan lain sebagainya loh Ambu gitu. Jadi jangankan untuk kayak sepanjang hidup misalnya yang membiayai adalah istrinya gitu kan kayak gitu. Itu tuh kalau bagi bagi yang kalau mereka tidak memegang ibaratnya tidak berusaha untuk memegang keyakinan bahwa insya Allah ini jadi nilai pahala gitu dan jadi nilai sedekah itu tuh ya udah benar-benar perjanjian transaksional. Jadi nilai nilai pernikahan tuh benar-benar bisa dikategorikan transaksional gitu. Kayak Umi baru-baru ini kayak lagi menghadapi saat ini tuh di kantor ya, di kantor. Jadi Mm, mm, mm. kayak misalnya terjadi nih transaksi jual beli, misalnya si si unit properti tersebut ternyata kalau dari secara sertifikat udah atas nama istrinya, tapi Ya, apa namanya perolehan harta tersebut
nah dia udah suami baru nih, suami baru. Si suami pertamanya meninggal, tapi perolehan harta tersebut itu diperoleh pada saat bersama suami yang lama kan, yang udah meninggal nih. Seperti itu. Nah, itu tuh Hmm. kan eh apa ya, agak sedikit jelimet kalau apa namanya, kalau hukum kan di Indonesia mah pakainya hukum perdata ya, pakai hukum Ya, perdata kan, nggak pakai hukum waris yang ditetapkan oleh Al-Quran gitu kan. Jadi kayak sedikit ribetnya itu adalah wajib ada kayak dokumen penyertaan untuk waris dan lain sebagainya. Sementara kalau itu nggak ada gitu, nggak sempet ibaratnya zaman sebelum namanya almarhum meninggal duluan gitu nggak tahu ya gitu gitu ya, seperti ya, itu ya, nggak tahu. Jadi kadang memang eh, apa ya, kalau kita berlandaskannya kepada hukum-hukum yang berlaku hukum yang berlaku sebelum-sebelumnya yang bukan ke Quran tapi ke zaman-zaman kolonial itu memang agak sedikit ribet gitu Ambu. Ribet tuh karena benar-benar kayak menikah aja unsur apa ya namanya, unsur kesakralannya tuh kayak sedikit benar-benar berkurang gitu dengan ada iya, kayak iya. nih kalau misalnya siapa nih Ambu nikah dengan Abah, bikin ini dulu nih perjanjian pisah harta dulu nih, ini harta saya ya, ini Oh harta iya. gitu kan. Kalau misalnya tidak ada perjanjian pisah harta, itu ketika si harta tersebut mau dijual, asetnya mau dijual, itu benar-benar yang wajib ada ibaratnya kayak surat dokumen penyerta dari pihak yang sudah meninggalkan itu gitu sebagai harta bersama. Seperti itu dan Hmm. itu yang ribetnya, dan ribetnya itu ketika transaksinya itu dilakukan secara enggak cash atau dia berhubungan dengan bank atau pihak legal-legal tertentu, itu yang bikin ribet gitu sih. Iya, iya, Jadi, iya, 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 iya. nah kita kembali lagi ya, ini mah kasus, tapi kayak nyambung kenapa Umi sampaikan ini kayak nyambung. Hmm, Tidak hmm. setiap hal yang apa, jadi kenapa Islam tuh begitu mengatur kayak gini, konsep pernikahan adalah membangun setengah dari din. Jadi Iya, ketika iya. seseorang menikah, setengah agamanya tuh udah sempurna gitu. Hmm, Setengahnya hmm. lagi adalah bagaimana dia berperan di masyarakat, bagaimana dia berperan sebagai apa, khalifatullah fil art gitu, sebagai pemimpin gitu di keluarga, Hmm, di masyarakat, di lebih luas lagi kayak gitu. iya. Karena apa ya Ambu, lebih kepada bagaimana memposisikan diri kita sebagai hamba Allah gitu loh, bukan sebagai satu sama lain yang bicara tentang transaksi hak gitu kan. Jadi kayak kalau udah bicara bertolak belakang banget gitu antara hukum yang satu ini dan ini gitu. Jadi kayak kalau ini mah transaksional, semua dihitung dengan diukur dengan ya enggak dong, bisnis is bisnis, suami istri sekalipun kayak gitu kan. Paham nggak sih teman-teman, Iya, iya. kebayang ya maksudnya kayak Ya, gitu. ada perjanjian pranikah lah ya. Ada perjanjian Mm-mm. pranikah. Itu Gitu. kalau misalnya kedua belah pihak sama-sama membawa harta gitu kan Mhm, obrolannya. mhm. Iya, betul. Dan bahkan ketika gini pun, ketika misalnya sebetulnya si perolehan harta itu pada saat sudah apa bersamalah dalam pernikahan gitu, dalam konteks pernikahan. Iya. Kalau misalnya tidak ada dokumen penyerta untuk kayak misalnya diserahkan kepada siapa-siapa, itu tuh susah banget Ambu. Jadi proses untuk kayak makanya kan harus ada akta waris dulu apa segala macam, dan itu ribetnya tuh super super gitu, super super, dan itu butuh biaya besar gitu untuk kayak ngurusin itu semua tuh Bu gitu. Atau Iya, kayak iya, iya. pada akhirnya si anak-anak yang menjadi ahli waris itu kan harus menandatangani ya, dan ada akta waris tuh. Itu pun Hmm, hmm, hmm. pengurusannya kayak satu orang ahli waris itu kayak sekitar 1,5 juta apa 2 juta gitu. Jadi Hmm, hmm. sama-sama aja kayak misalnya contoh misalnya orang si salah satu ahli warisnya gak bisa datang tuh, tanda tangan dikuasakan itu
untuk Iya. kuasa waris itu mahal juga tuh biaya adminnya, Bu. Jadi kayak misal nih orangnya di luar kota nih, kayak di mana misalnya di Bali atau di mana. Ya udah Lisa harga pesawat juga gitu. Akhirnya ya udah mending datang gitu tuh. Iya, iya. Kayak gitu-gitu. Jadi Heeh. ya gitu lah pokoknya ya. Kayaknya nggak usah nikah lagi aja kali ya Mia kalau udah kayak gitu mah. Ya ini bener-bener iya. Jadi akhirnya kenapa ini? Umi juga jadi ini nih, jadi paham nih sekarang. Hmm. Jadi lagi tren, bukan lagi tren sih. Jadi orang-orang yang kemudian di kehidupannya dia misalnya ditinggal duluan oleh istri, oleh pasangannya, kemudian dia menikah lagi lebih memilih untuk menikah tidak di atas tangan gitu, Ambu. Mengerti nggak maksudnya? Jadi Nikah siri, kayak modelan nikah siri nikah gitu. siri di bawah tangan gitu. Karena Hmm. katanya ini benar-benar the real fakta yang sedang kita hadapin loh di kantor tuh ada kasus kayak gitu-gitu ya. Jadi makanya ini Umi Oh. ini. Jadi Ah. kebanyakan dari kejadian-kejadian kayak misalnya kita mau transaksi kayak gitu, itu tuh ternyata kebanyakannya adalah akhirnya memilih untuk ya udahlah mending nikahnya di bawah tangan gitu, di bawah tangan. Jadi kalau di bawah tangan kan ketika ada Pak, transaksi-transaksi yang ibaratnya jual aset dan lain sebagainya itu tuh nggak perlu melibatkan suami barunya gitu. Oh. Heeh. Jadi, oh aku bilang, jadi paham gitu, oh gitu, gitu kan. Oh gitu. Ya, Jadi ini ya. buat Tommy sih Sah, sah, pengetahuan sah, baru. Mm-mm. sah, sahnya tuh sah secara untuk hubungan sebagai suami istri di dalam Mm-mm. agama aja kali ya, gitu Mm-mm. kan. Ya. Tapi kalau secara sah negara, gitu kan, itu tidak Heeh. ada kontribusi, tidak bisa Nggak masuk ada gitu buku ya ke situ nikah gitu kan. Nggak ada, jadi karena nggak tidak ada ada aspek legalitasnya. legalnya. Heeh. Nggak ada aspek legalnya. Gitu. Oh iya, oh gitu. Jadi Umi kan jadi oh iya iya iya. Jadi maksudnya karena kita paham mulai mahamin kayak gitu. Oh, jadi kita tahu ketika kita dapat case yang sama seperti itu kan oh udah nauin gitu Ambu. Udah Mm-mm. nauin oh kayak gitu. Kenapa? Jadi eh apa ya? Itu juga kan sebenarnya salah satu apa maksudnya gini, dengan apa warisan budaya budaya zaman feodal itu yang di ke kita akhirnya apa yang dimaksud emansipasi dan hak wanita itu faktor-faktor itunya gitu kan yang lagi ini kaitan dengan bahasan kita di Kartini itu kayak gitu maksudnya gitu apa itu gitu yang dimaksud itu Apa itu ya? apa itu Ya, ya, bener nggak? kan ya atau sebenarnya kan Karena ada kalau level masih gini Mi, kalau misalnya dari case itu kan emansipasi kan, berarti ya si wanita itu berarti dia membuat sebuah keputusan gitu. Tapi keputusannya itu apakah disebut merugikan apa enggak juga aku nih masih rada kurang mudeng. Ini harus sama ahlinya sih. Jadi kayak misalnya nih contoh gitu kan. Aku misalnya sudah sendiri gitu kan, terus aku punya harta gitu kan, harta yang ditinggalkan oleh suamiku gitu kan. hmm, Nah, ceritanya untuk melindungi harta dari suamiku ketika aku mau menikah, aku mau menikah sama si orang tersebut, tapi harus nikah siri gitu. Dan aku yang memutuskan hal itu gitu. Emansipasi kan ceritanya. Jadi dia bisa memutuskan. Cuman gitu, yang aku bingung tuh gini. Sekarang ini yang perjalanan menikah itu tuh maksudnya mau hanya oh, apa ya, sebatas sebatas ngobrolin harta gitu. dalam harta gitu kan ya, atau mau berkelanjutan seperti apa gitu, karena kan kita hidup nggak Iya, cuma 5 sampai 10 tahun barangkali kan ya, iya, gimana kalau panjang umur gitu kan. Dan mm, hal tersebut juga memang kondisinya tuh kan emang nggak bisa didiskusiin kali gitu kan ya, yang namanya hal tersebut gitu. Jadi memang ini emansipasi wanita ini rada-rada hariwang memang sebenarnya Mi gitu ya. Jadi hmm, memang yang dimaksud spirit sama Kartini itu adalah wanita itu memang terus harus berilmu. Jadi ilmunya tuh jangan cuma di sini gitu. Sampai kapanpun kita teruslah berilmu, dan ilmu tuh bukan itu-itu aja gitu. Tambahin ilmunya, apalagi gitu. Jadi kita tuh bisa berpikir secara kok oke lah, kita tuh faktor emosionalnya tinggi gitu. Tapi masa masa iya sih kita kita tuh nggak dikasih
kecerdasan untuk berpikir secara logika, gitu kan, Hmm. ya kan? Ya. Jadi spiritnya tuh di situ guys. Jadi kalau misalnya the ladies ini gitu ada dalam konteks emansipasinya, menurut aku ketika kita mau memutuskan sesuatu, pakailah logika kita gitu, pakailah nalar kita gitu, digunakanlah keilmuannya gitu. Jangan sampai kebablasan yang akhirnya ujung-ujungnya merugikan kita gitu. Ya kan Mi? Jadinya akhirnya Yes. kita lagi yang rugi gitu gara-gara keputusan kita yang Betul. ibaratnya kita punya kewenangan gitu kan. Tapi ternyata merugikan. Jadi memang di sini kita harus benar-benar punya ilmu gitu. Jadi kayak tahu hukum lah sedikitnya gitu kan, tahu tentang bagaimana kita dalam efek pernikahan ini gitu secara kodrat, irodat dan sebagainya lah gitu kan yang disebutkan gitu, dan hal-hal lainnya yang memang ini tuh harus ada pakem-pakem yang memang kita harus miliki gitu. Jadi jangan selordeh gitu kan ya kalau bahasa dulu mah gitu, terus jangan asal sembarangan gitu. Benar-benar kita tuh harus memantapkan dirinya dengan pemahaman-pemahaman yang lebih luas lagi. Yes, setuju sih Ambu. Setuju. Dan kalau terutama sih kalau kalau kayak kita yang sama-sama mahamin dan kita memegang sebuah prinsip gitu bahwa konteks pernikahan itu kan sebetulnya menjalankan separuh dari din. Terus udah gitu Ya, kayak itu jalan, kalau dibilang kan ibadah seumur hidup ya. Pernikahan itu ya, ibadah seumur hidup. betul. Ya, jadi kalau itu mau jadikan kita sebagai jalan menuju surga, ya jangan tanggung-tanggung gitu kan. Itu. Karena Betul. sebenarnya kalau Gitu. mau ngobrolin Betul. gini, sebetulnya apapun yang terjadi di kehidupan ini gitu, sebenarnya memang unsurnya adalah transaksional. Tapi kita mau mengambil konsep transaksionalnya dari sudut pandang mana nih gitu kan Ambu. Karena Umi Ya, memiliki apa namanya pemahaman tentang sudut pandang yang lebih dahsyat dari sekedar transaksional dengan manusia gitu. Jadi kalau transaksional dengan manusia pasti urusannya itu adalah uang gitu kan, urusannya adalah harta, urusannya adalah, tapi kalau sebenarnya sejatinya kehidupan kita yang kita jalani dari kita lahir hingga kita nanti sama Allah diwafatkan lagi itu sebenarnya transaksional dengan Allah. Jadi kalau ada di surat apa ya, surat Al-A'raf kalau nggak salah, itu sebetulnya manusia lahir ke muka bumi ini, diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini adalah dia sebetulnya bertransaksi dengan Allah. Jadi apa? Jual beli kan. Transaksi itu kan muamalah, jual beli. Jual beli apa? Jadi jual beli di mana Allah tuh telah membeli diri, jiwa dan harta, diri, jiwa, harta dan nyawa orang-orang beriman. Dengan apa, Ambu? Dengan surga gitu. Allah tuh telah membeli kita dengan surga, maka kita tidak memiliki apapun dari apa yang kita miliki saat ini tuh. Jiwa kita milik Allah, harta kita milik Allah, apapun yang ada di diri kita saat ini milik Allah. Karena sudah digadaikan, sudah ditukar dengan apa? Dengan surganya Allah. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, oh ini punya aku, oh ini punya aku, memang konteksnya agak sedikit mungkin agak sedikit berbeda ya. Ketika sudut pandangnya adalah kan kita hidup di dunia dong, harus dong transaksi juga dengan manusia, oke. Tapi kayak kalau pernikahan yang dibangun dengan apa namanya spirit, eh, keyakinan, kayak Allah tuh mengisyaratkan tuh di dalam Quran, namanya pernikahan itu adalah misakon golizo, perjanjian yang agung, dan itu hanya terdapat pada dua transaksi aja, dua kasus aja di dalam kehidupan manusia di Quran itu yang disebut misakon golizo itu. Jadi perjanjian yang agung artinya misakon golizo di pernikahan, dan satu lagi tuh di ketika seseorang mengambil sumpah dirinya adalah seorang muslim. Itu Ambu, mengakui alastu birobikum qalu bala sahidna, bahwa alastu birobikum, aku adalah hambamu dan kau adalah Robku. Ketika kan kita di alam sulbi sebelum dilahirkan ke muka bumi ini, kita tuh sudah mengakui sebetulnya bahwa Allah itu adalah Robnya kita gitu.
Tapi kenapa ketika lahir ke muka bumi ini kok jadi punya keyakinan yang beda-beda gitu tentang Tuhannya siapa gitu? Apa nih yang membuat akhirnya seseorang itu harus mencari kebenaran itu gitu kan? Jadi kenapa Iya, Allah kasih akal, pikiran, hati supaya dia sebagai hamba Allah itu menggunakan akal pikiran hatinya itu untuk mencari kebenaran gitu. Bersyukur kita iya, iya. dilahirkan sebagai orang muslim, orang tua kita muslim. Tapi ketika nggak cukup cuman itu kan gitu Ambu. Jadi ketika misalnya kita dilahirkan, oh, pantas aja gitu si Umi mah ngaku muslim dan memang orang tuanya muslim. Nah, jangan seperti itu. Tapi benar-benar kita memiliki identitas gitu sebagai muslimnya itu karena Iya, kita menemukan betul. kebenaran dalam perjalanannya kayak gitu. Menyadari Ini lah, udah menyadari apa yang menjadi betul. apa peranan. Ini ada pertanyaan dari Om Jim katanya. Mm-mm, Yang jadi mm-mm. pertanyaan, emansipasi itu berlaku buat siapa, Bu? Di zaman sekarang, emansipasi itu berlaku buat siapa? Gitu kan? Berlaku buat siapa? Maksudnya siapa tuh gender atau apa, Iya, Bu? jadi Oh. kan emansipasi itu sekarang tuh berlakunya buat siapa jadinya gitu kan? Karena Hmm. ibaratnya peran wanita juga kan sekarang tuh jadi perannya tuh jadi kayak sama rata tapi kayak jadi Hmm. berlebih gitu, Mi, gitu kan? Ya, Jadi betul. emansipasi itu apakah berlakunya jadi buat pria kali ya, Mi? Jadi memang kadang di rumah tangga juga jadi kayak kak gini emansipasi. Makanya gini, makanya dalam sudut pandang lagi-lagi dalam sudut pandang Quran Allah tuh menggariskan bahwa wanita itu ditinggikan derajatnya karena gini, ketika dia jadi istri, dia bisa jadi penopang eh, dalam rumah tangganya gitu. Jadi penguat lah gitu. Jadi kayak ibu negara lah ya ibaratnya kayak gitu kan. Ketika jadi ibu, dia adalah surga. Surga bagi anak-anaknya. Karena di telapak kakinya ada surga kan. Terus ketika dia jadi eh, apa sosok ya itu dua itu yang membuat Oke. Jadi kemuliaan kalau seorang. menurut Umi seperti itu gitu ya. Nah, aku akan kembali lagi gini ke relnya Hmm, yang namanya emansipasi itu gitu. Jadi kalau misalnya emansipasi yang dimaksud kalau kita ngobrolnya dari cerminan spirit Kartini gitu ya. Apa yang disampaikan sama Umi itu sangat-sangat betul banget. Artinya kita menyadari peran gitu kan. Jadi emansipasi ini adalah lebih kepada bagaimana kita berjuang untuk menyadari peran. Karena sekarang tuh banyak banget overlap gitu Mi, nggak menyadari perannya gitu. Si apa kan asumsi itu kan wanita itu dapur kasur sumur gitu kan. umur. Dulu Hmm, tuh gitu kan, ya kan? hmm, Kalau zaman sekarang enggak Mi gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai beberapa orang yang berpikir masih seperti itu gitu ya, banyak memang masih yang berpikiran bahwa wanita itu hanya seperti itu tugasnya. Itu tuh eh, malah jadi omongan gitu Mi, omongan bagi beberapa pihak yang lain gitu kan. Jadi kuno banget lah pemikirannya, apalah pemikirannya gitu. Karena sebenarnya yang mencetuskan hal itu tuh nggak ada kan Mi gitu kan. Itu tuh cuman ada di budaya Asia aja. Dan sebetulnya kan kita tuh melakukan pernikahan itu kan adalah khususnya untuk kebersamaan gitu, bersama-sama gitu, bersama-sama mengasuh anak, bersama-sama mendidik anak-anak, bersama-sama menjalani rumah tangga gitu dan sebagainya itu bersama-sama gitu. Seharusnya begitu, karena kan yang diajarin Rasulullah juga gitu ya Mi. Jadi kan yang belanja hmm. itu suami, yang masak itu suami gitu kan harusnya begitu ya Mi ya, gitu kan. Iya betul. Ya cuman Jadi itu tuh heeh. nggak di apa di bus yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin kalau memang emansipasi yang dimaksud tadi sama Om Jim saat ini itu tuh yang seperti apa? Yaitu adalah bagaimana kita mengupayakan diri kita itu kembali lagi ke tracknya dan mengerti akan perannya. Kalaupun misalnya ada yang sampai overlap gitu ya, wanita jadi kepala rumah tangga atau wanita jadi pencari nafkah gitu ya, atau wanita jadi yang benar-benar melakukan yang seharusnya kodrat lelaki dilakukan oleh wanita, itu kembali lagi di niatnya gitu, jangan ada di situ gitu. Begitupun pria gitu. Kan
kan pria mah nggak bisa ngelahirin gitu kan, kodratnya wanita melahirkan, kodratnya pria kan nggak bisa ngelahirin gitu kan ya. Nah itu misalnya ternyata karena ada hal tertentu dan sebagainya, akhirnya dia jadi ngurus anak gitu, ngurus bayi gitu, yang memang katanya harusnya oleh seorang ibunya gitu. Tapi karena kondisi jadi sulit untuk hal tersebut gitu. Nah, ini juga bisa dikondisikan gitu. Jadi artinya kita melaksanakan semuanya itu adalah dengan bersama-sama. Jadi emansipasinya tuh kembali lagi bentuknya ke relnya gitu ya. Ya, Tapi di situ bagaimana menyadarinya gitu, menyadari apa yang seharusnya. Itu sih. oke. Dan Umi juga jadi nanya, jadi sedikit muncul tanda tanya di dalam kepala Umi tuh, tunggu dulu emansipasi, apa sih emansipasi artinya gitu kan? Karena gini, karena kita ngobrolin emansipasi dan pencetusnya itu adalah Kartini gitu ya, Kartini. Nah, Iya. padahal ini tidak sedang menafikan apapun dan siapapun ya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap perjuangan Raden Arjang Kartini. Tapi gini, kita judulnya kalau judul konteks memperjuangkan emansipasi wanitanya adalah dalam konteks kekinian, sebenarnya gitu peran dan fungsinya wanita ketika zaman Rasulullah itu benar-benar sudah didudukan pada tempat gitu kan. Gitu. Kayak misalnya nih, apa namanya? Bentar nih, aku masuk abu sedikit mengganggu. Oke, contoh nih, contoh ketika apa namanya? Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku iri pada mereka. Mereka siapa para laki-laki gitu Hmm. kan. Para bapak-bapak. Mm-mm. Mereka tuh dapat kesempatan surga yang luas gitu. Kenapa? Karena Iya. mereka tuh diizinkan untuk pergi berperang gitu kan. Membela Iya. agama Allah, membela engkau, ada di garda terdepan untuk jadi pelindung engkau gitu. Tapi kami apa? Kami dapat apa? Kami tidak dapat kesempatan apa-apa untuk bisa di posisi mereka gitu kan. Itu datang Iya. gitu kan, Iya. sahabiah tuh kayak gitu. Terus kata Rasulullah, ibaratnya kamu bisa mengambil peran sebagai kayak misalnya yang ngobatin yang luka-luka gitu kan, Iya. yang Betul. beban perang yang luka-luka, terus masak di dapur umum gitu pada saat perang itu. Jadi peran-peran wanita ngurangin nggak gitu, ngurangin nggak esensi dari ini apa esensi dari dia berjuang. Misalnya beda dong surganya gitu kan. Nggak juga gitu, karena masing-masing orang tuh sama Allah udah dikasih perannya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak harus seperti sama kayak memacu kuda gitu kan, memacu kuda ke Iya. medan perang seperti dalam konteks-konteks yang sekarang gitu ya dipahami oleh orang gitu. Ketika berbeda zaman seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Emansipasi itu Kita tuh ketika benar-benar kita udah dilindungi gitu. Apa sebagai wanita muslim itu kan benar-benar udah dilindungi iya, segala rupanya gitu. iya, Bahkan betul. ibaratnya kalau kita pengen sama kayak orang berperang, malah disuruhnya tuh melaksanakan haji umroh gitu kan, Mi? Gitu kan? Iya Itu betul, sama itu dia, dengan sudah itu. berjihad gitu kan. Jadi Itu. sebenarnya harkatnya kita, derajatnya kita tuh benar-benar udah ditinggikan gitu. Cuman kadang-kadang kitanya sendiri juga sih yang akhirnya tuh merendahkan gitu dari sikap Mm-mm. kita. Nih kayak apa statementnya Kang Yadin katanya. Kadang emansipasi wanita bisa menjerumuskan kalau tidak paham peruntukannya. Setuju, Nah itu setuju dia, banget. itu Umi Mm-mm, setuju, mm-mm. Umi setuju. Karena gini, Iya, kalau iya, iya, konteks emansipasi wanita yang dibawakan di 21 April ini benar-benar kebablasan. Di akhirnya eh, wanita itu banyak mengambil alih peran gitu. Mengambil alih peran. Ini yang bahayanya. Jadi, nah kalau kita karena kita meyakini dan duduk pada porsi sebagai seorang umat Rasulullah gitu, ya ya ada gitu porsi kedudukan kita di mana tuh jelas gitu kan. Jelas iya, gitu tanpa harus meninggikan ibaratnya gini, kayak sebesar gini, katakanlah seorang wanita itu
Dulu ada nggak dokter? Ada nggak perawat? Ada dulu juga gitu. Ini tentang misalnya karir atau apa ya gitu kan. Ada sebagai perawat yang apa di apa namanya di posko 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 di medan perang gitu, Ambu kayak gitu-gitu kan. Iya, Suka ada iya, iya, posko-poskonya iya, kan kayak gitu. Terus iya, 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 seperti itu. Artinya mereka juga memiliki peran gitu. Cuman nih Kak, iya, kalau misalnya tetap gini, setinggi apapun peran dia di masyarakat gitu kan. Seorang wanita di masyarakat katakanlah kan sekarang ada yang menjadi dekan gitu ya, ada yang menjadi pemimpin sebuah komunitas lah ibaratnya kayak gitu. Jadi dekan, jadi rektor, jadi apapun, ketika dia pulang ke rumah, dia itu kan sebagai apa bagian dari yang harus mau iya, ditata diatur kan oleh kepala keluarga iya, gitu loh maksudnya. betul, Gitu. setuju, setuju. Jadi Aku tidak jadi ingat boleh. cerita, Mi. Aku punya keluarga tuh kan rata-rata berkarir wanitanya, Mi, gitu ya. Ada mungkin yang dimaksud jadi tidak berkah tuh gini, Mi. Aku jadi inget banget. Karena ini kejadiannya bener-bener di keluarga aku. Jadi tadinya tuh dia seorang pengusaha gitu ya, Mi. Dia bangun sebuah usaha gitu, pengusaha yang dimana pengusaha ini tuh melibatkan banyak orang gitu. Yaitu salah satunya bagaimana dia bergaining dengan para pria gitu kan. Terus juga pertemuan-pertemuan yang harus meeting-meeting tuh dengan para pria gitu. Mm-mm. Dan di sini juga dia juga sebetulnya kalau dibilang eh, suami nggak bekerja, suaminya bekerja gitu. Bahkan suaminya adalah PNS ya, Mm-mm. PNS yang ibaratnya dia punya penghasilan tetap. Namun karena ada satu ambisi yaitu tadi emansipasi itu bisa bikin kebablasan tuh di sini nih. Mm-mm. Jadi karena saudara aku ini punya kemampuan yang sangat luar biasa, akhirnya dia bikinlah perusahaan. Dan itu tuh disetujui lah sama suaminya karena mengetahui kan sayang lah gitu ibaratnya kan istrinya juga punya punya kompetensi masa sih nggak dikembangkan gitu kan. Nah Mm-mm. ceritanya punya usaha Mi dan usahanya itu memang butuh kerja keras dan sebagainya kan ada meeting lah perjanjian lah kontrak dan sebagainya gitu. Dan akhirnya tuh memakan waktu sampai malam, pulangnya malam, pergi subuh, pulang Mm-mm. malam, pergi subuh, pulang malam, Mm-mm. bahkan berhari-hari kalau misalnya harus ada pertemuan di luar kota dan sebagainya. Singkat cerita, suaminya mulai protes tuh gitu, karena Mm. anak-anaknya nggak keurus, karena semuanya sama Mm. asisten gitu kan ceritanya, anak-anaknya tuh ada yang jadi nakal satu, yang satunya lagi ada yang jadi butuh kebutuhan khusus nih. Jadi anaknya tuh kayak yang ngedrop gitu, ngedrop Mm. secara anak-anak gitu. Dan itu tuh memang Mm. harus ada pendampingan ibu. Tuh ceritanya disampaikan, tapi karena dia si wanita ini memiliki peran sangat penting di perusahaannya ini dan semuanya itu dalam kondisi yang harus ada dia gitu. Jadi nggak bisa gitu. Akhirnya tuh sering berantem nih, berantem gitu kan ya. Dan di dalam rumah tangga tuh ya memang tidak ada kejadian sampai divorce enggak gitu. Tapi Mm. kurang harmonis aja gitu Mi, nggak harmonis aja Mm. gitu. Jadi Iya, iya, iya. di mana sang istri itu akhirnya jadi tinggi hati karena penghasilannya lebih lebih Oke. banyak, lebih besar Iya. gitu kan ya si suami gitu. Dan padahal si suami juga bukan berarti tidak menafkahi, ada dari setiap gajinya tuh selalu dikasihin ke istrinya gitu kan. Dan itu tuh benar-benar sampai anak-anaknya tuh nggak ada yang sukses lah gitu jadinya. Karena Mm. keharmonisannya tuh di situ. Dan intisari dari itu tuh ceritanya di akhir ending sekarang ketika mereka udah pada sepuh gitu ya. Si suami pensiun, si istri sakit yang sakitnya tuh stroke yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya Dan Allah. anak-anaknya dalam kondisi yang tidak punya bekal apapun untuk bisa menjadi apapun. Jadi Hmm. pengusaha nerusin perusahaan ibunya nggak bisa karena perusahaannya juga udah keburu bangkrut, hancur perusahaannya gitu kan ya. Dan aset yang mereka punya sedikit demi sedikit sudah mulai terjual. Itu kali Mi yang disebut nggak berkah Nah, Mi. Kalau ini menurut kalau itu tuh, aku jadi baru inget apa tadi. namanya? eh, Kalau Umi baca dari yang Ambu ceritakan, pentingnya kita mengambil role apa untuk tidak salah mengambil sosok role model ya. Jadi sebagai Ya, kayak karena kita wanita nih, pentingnya kita
memutuskan untuk mengambil siapa sosok role model kita gitu. Jadi jangan sampai salah mengambil sosok role model. Karena gini, Iya, di tangan siapa sesuatu menjadi apa? Itu ya. Di tangan siapa sesuatu menjadi apa? Maksudnya gini. Contoh, kalau kita mau mengambil role model sosok Khadijah, beliau itu kurang kaya apa? hmm, Sepertiga kekayaan Khadijah itu adalah kekayaan seperti apa? Kekayaan penduduk Mekah itu sepertiganya adalah milik Khadijah gitu ibaratnya. iya, Bayangin, iya, kurang iya, kaya apa. Tapi ketika harta yang apa yang nama diberikannya itu kepada sosok yang memang tepat, ibaratnya Allah titipkannya, nggak juga tuh jadi gede kepala, terus jadi kemudian tidak menghargai suaminya dan lain sebagainya gitu. Bahkan totalitas keseluruhan dari harta yang amanahkan kepada Khadijah itu habis digunakan untuk perjuangan di jalan Allah gitu. Bu seserian banyak yang komen. Yang komen yang Umi nggak bisa baca, haha. Hahaha, gak apa-apa. Kan kita sedang mengkaji ilmu ini teh. Gitu. Jadi balik lagi. Nah, kita kalau ngambil sosok role modelnya hanya sekedar menggarisbawahi sebagai emansipasi yang itu lebih kepada menuntut hak loh yang Umi perhatikan gitu. Jadi ketika orang ngobrolin emansipasi itu lebih kepada berpikirnya itu adalah hak aku dong, gitu. Ya kan? Yes, gitu. Gitu. Tanpa berpikir sebenarnya peran besarnya untuk kehidupan di dunia ini apa gitu. Mau itu dunia secara luas, itu yang dunia terkecil kita adalah rumah tangga lah ibaratnya. Rumah iya, tangga, betul, masyarakat kan betul. kayak gitu. Kayak Iya. gitu. Jadi Jadi ya kalau Kang udah. Yadin bener sih nyampein bahwa laki-laki harus berpenghasilan lebih besar tuh bener sih Mi, gitu kan. Hmm. Cuman kalau misalnya si wanitanya sendiri bagaimana kita terapkan untuk mereka mau memahami dan menambahkan keilmuannya gitu ya secara agama Ya ataupun berarti secara mulai. umum gitu. Ya itu nanti Oh, pasti punya pemikiran yang sama. Jadi role modelnya teh kayak punya apa teh kata Umi teh Siti Khadijah gitu karena dia iya, paham gitu, dia mengerti gitu. Insya betul. Allah bisa, Tapi bisa, ini ada bisa. komen yang sedikit gak nyambung sih kalau Umi baca ya. Ya berarti Umi layak punya pendamping lagi kalau sudah ngomongin emansipasi. Asa nyambungnya di mana ya teh? Gak usah dibaca Mi. Aduh, asa teh nyambung. Asa teh nyambung. Iya, oke fokus. Ya, Hahaha, sudah. Oke, fokus pada apa isi. Jadi isi dari apa yang kita obrolin biar jadi ilmu, ya ya. gitu teman-teman. Gitu. Jadi Jadi wanita juga tetap harus punya role model kan, gimana? Nah, makanya betul. inilah emansipasinya di spiritnya Kartini itu adalah bagaimana kita meningkatkan keilmuan kita. Jangan sampai kita tuh jadi Betul. bodoh atau dibodohi atau jadi pembodohan diri gitu loh. Ya, Yes, kayak gitu. betul. Jadi kayak oke, misalnya Umi, tapi kan kalau ngobrolinnya tentang peran wanita dari sisi spiritual, dari sisi kodrat kita sebagai muslim gitu, muslimah, itu kan kayak seolah-olah karena gak boleh lebih tinggi dari suami atau apa segala macam, nggak gitu konteksnya gitu kan, nggak gitu. Ya tetap harus kita cerdas-cerdasnya kan seperti Siti Iya, Aisyah gitu ya, orang yang sangat iya, cerdas gitu kan. Gitu dia mampu ibaratnya memaknai satu kasus dengan sangat luar biasa, analisanya yang tajam dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kita tetap pada kodrat yang ya udah perannya sebagai wanita gitu. Jadi ketika dia ada pada peran sebagai istri, dia tetap memposisikan diri sebagai peran istri itu gitu. nah, Nggak. itu Om Jim. Jadi kan katanya Mm-mm. emansipasi Kartini ini ada karena kekangan dari suaminya. Sebenarnya iya sih ya. Jadi karena kita Mm-mm. ngerasa dikekang sama suami, jadi kita tuh merasa bahwa harus beremansipasi gitu. Mm-mm. Iya, iya. Aduh, eh, agak sedikit ini geli-geli ini di akun Umi malah malah kok
konteksnya itu adalah pan emansipasi, jadi harus sepasang. Naon sih itu? Aduh, asa Jadi ke situ lagi. bener, yes betul Makanya kayaknya sih makanya coba orang. cek 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 Google dulu tuh emansipasi apa sih yang sebenarnya harfiahnya gitu. Iya, ini kayaknya kurang mudeng ini, kurang mudeng. Ayo belajar lagi tentang emansipasi, guys, guys, gitu ya, gitu. Ya setuju Kang Yadin, kalau secara hukum Islam kemanapun istri melangkah harus ada izin dari suami. Entah itu yang Ya dimaksud itu, dengan yang kita obrolin itu gitu yang loh kita Kang Yadin. obrolin itu, Jadi gitu. karena sekarang ini tuh yang saya maksud di sini tuh gitu ya, kita tuh wanita beremansipasi itu karena adanya Kartini spirit gitu kan, adanya Mm, vibrasinya mm, gitu kan dari Kartini gitu. Tapi kok mm. kayak kebablasan gitu loh. Jadi, Ngerasa nggak sih kok, kalian para pria gitu kan? iya benar. Aku Jadi aja sebagai wanita ngerasain loh. ya konteks spirit emansipasi yang dibangun oleh peradaban yang berbeda itu memunculkan hasil yang Betul. berbeda sih kalau Umi lihat. Jadi Iya. teman-teman jangan kebablasan. Jadi ini juga kita harus cerdas-cerdas dalam memaknai emansipasi. Jadi ini spirit yang dibawa oleh, coba kita kaji lagi gitu. Dari 600.000 sebelum Masehi gitu, betapa wanita muslimah itu sudah membangun dirinya itu menjadi sosok yang punya peran yang sangat luar biasa dalam menopang perjuangan gitu kan. Bukan hanya sekedar di rumah tangga, tapi lebih luas lagi adalah eh, kekhalifahan kan, ibaratnya kan gitu Iya. Rasulullah. Kayak gitu. Jadi kalau emansipasi hanya dimaknai, aku bebas, aku bisa kerja dimanapun. Ngelawan gitu kan sama suami gitu. Oh, Padahal suaminya bener gitu kan. waktu aku bla bla itu yang jadi salah gitu. Jadi nggak nggak tepat gitu, nggak tepat gitu sih. Oke, Masya Allah Umi. Hari ini lagi rame nih sebenarnya di jalur Iya, saya ini Mi. Cuman sama saya nggak pasti. di blow up aja. Pasti karena ini sebenarnya kan kajian ini pasti kontroversi, pasti Iya, menarik lah, kontroversi terutama emang. untuk jadi kayak ada kayak konflik peran lah antara konflik kepentingan lah antara bapak-bapak dan ibu-ibu si Kalumi lebih melihatnya gitu. Makanya balik laginya itu kepada tadi setiap diri itu wajib, kalau kita gini kayak contoh kita pengen dapat nih posisi surga nih di hadapan Allah gitu kan. Surganya mau pilih yang mana kan? Ada surga Firdaus, ada surga Ar-Rayyan yang pintunya itu lewat saum dan lain sebagainya. Ada yang pintu lewat berbakti pada suami, ada nggak gitu. Masing-masing itu. Karena kalau kita kajinya dari sisi itu kan pasti kita memerankan diri emansipasinya itu adalah lebih kepada bagaimana kita berjuang untuk dapetin itu gitu kan. Jadi muncullah akhirnya kita mengambil role modelnya itu mau Siti Maryam, mau Siti Asiyah, mau Siti Khadijah gitu kan, atau mau siapa gitu kan. Mau Siti Fatimah itu. Coba kalau kita ngobrolin Fatimah nih contoh, Fatimah itu kurang apa sih? Dia putri Rasulullah, ibaratnya kalau sekarang mah putri presiden lah, putri raja lah gitu kan. Tapi beliau tuh menumbuk gandum sendiri loh. Beliau menumbuk gandum sendiri, beliau ngejahit sendiri gitu sampai beliau sempat mengeluh, nggak ngeluh, sempat ngeluh, dan namanya juga manusia kan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tangan aku sampai kapalan gitu kan, kapalan karena tiap pagi numbuk gandum untuk bisa makan gitu kan. Terus kata Rasulullah, apa yang kau inginkan gitu kan, apa yang kau mau gitu dalam hidupmu, bolehkah aku meminta sesuatu ya Rasulullah, kata Fatimah. Apa? Berikan aku seorang hodimat. Hodimat itu asisten rumah tangga lah. Terus kata Rasulullah, jawabannya apa? Saklek sesaklek-sakleknya. Tuh. Hmm. Kalau engkau memilih hodimat, aku akan berikan. Bahkan 1.000 hodimat juga sok aku beri. Tapi kalau engkau memilih Allah dan Rasulnya, cukuplah Allah dan Rasulnya. Itu kan pilihan skakmat ambu yang nggak bisa dipilih. Masa lebih milih dapat hodimat daripada meninggalkan Allah dan Rasulnya kan? Coba bayangkan gitu. Jadi itu gitu. Kalau mau ngambil sosok peran ibaratnya role model jangan sekalian gitu. Maksudnya harus sekalian
yang bisa kita jadikan sebagai itu, ya udah itu akan jadi jalan pintu kita menuju surga karena hidup kita mah berakhirnya ya udah nanti kita akan berakhirnya itu ketemu dengan Allah dan Rasulullah gitu di surga. Kalau emansipasi dalam bentuk kita peran bekerja di dunia luar apa segala macam itu hanya sebatas bagaimana kita memerankan diri di dunia ini ya ibaratnya. Di luar konteks kita sebagai istri di rumah tangga, ibu di rumah, ibu dari anak-anak kita gitu kan, Ambu. Iya, Maksudnya. iya, iya. Oke, oke, aku setuju nih sama apa yang disampaikan sama Umi tadi dan juga apa yang disampaikan sama Om Jin sama Kang Yadin gitu ya tentang bagaimana bahwa istri itu kan sebenarnya gampang kalau untuk masuk surga, ibaratnya gitu kan ya, asalkan manut sama suami pasti masuk surga, sih betul gitu. Kalau kalau ngobrolin emansipasi ya itu memang sudah seharusnya. Memang harusnya di situ cuman kitanya harus berilmu juga gitu si para wanitanya nih. Kenapa nih kita harus benar-benar manut gitu kan? Kenapa nih kita harus ikutin apa kata suami gitu kan? Apalagi sampai ada permintaan suami gitu yang mungkin agak-agak riskan nih kalau dibahas, tapi ibaratnya gini, selama kitanya paham dan mengerti serta mampu untuk menghadapinya itu it's okay gitu. Tapi gini lagi deh pertanyaannya gitu. Sini sisi emansipasi mulai keluar. Kalau misalnya para pria dan para bapak-bapak ini mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan para wanita gitu ya, dipenuhi semuanya gitu, mungkin tidak akan keberatan gitu kan ya kalau misalnya ada syarat-syarat gitu kan ya, gitu. Jadi asal dipenuhi aja gitu kan, mulai dari kebutuhan secara secara lahiriahnya, batiniahnya, jasmaniahnya gitu kan ya. Karena wanita yang bahagia itu akan terlihat dari auranya, dari fisiknya gitu. Bagaimana dia berpenampilan dan bagaimana dia memiliki apa yang menjadi kebutuhannya, itu tuh pasti akan terlihat auranya. Dan dia pasti akan menerima apapun yang menjadi keharusan dari suaminya karena sudah terpenuhi semuanya. Gitu. Betul, betul. Itu idealnya, Bu. Itu kondisi idealnya. Tapi gitu kan. dalam apa namanya the real di lapangan kan nggak, kondisi ideal itu jarang terjadi. Katakan mungkin 1001 atau 101 kan ideal seperti itu. Maka itu juga jadi ladang jihad untuk istri gitu. Ladang jihad untuk istri. Aku maaf ya Om Jim sama Pak Kang Yadin, aku tidak sedang membela kalian ya. Maaf ya. Tapi kita sedang gini, jadi pada porsi seorang yang membangun rumah tangga, dia itu ada porsi di mana fastabikul khairatnya, Bu. Jadi berlomba-lomba dalam kebajikan. Siapa yang lebih banyak beramal soleh di kehidupan rumah tangganya, yaitu karena kalau nilai amal soleh tetap personal, walaupun dia tergabung dalam satu kesatuan rumah tangga gitu, tetap gitu kan. Maka tadi asal tidak ada yang terluka, it's okay Mi. Kalau menurut aku, kalau jadi tidak ada yang terluka, oke. Kalau misalnya ada salah satu yang sampai sakit hati gitu kan, dan tidak menerima, siapapun itu mau pihak suami atau laki, aku nggak ngobrolin tentang gender, itu oke. Tapi kalau salah satu sudah saling menyakiti, itu udah nggak sehat nih. Yes, gitu. Betul. Bukan masalah tentang bagaimana peran kita beribadah di sini gitu, tapi kita ini manusia Mi. Perjalanan hidup kita panjang. Persoalannya itu. Gimana kalau kita mentalnya nggak becus gitu kan? Secara pemikiran kita tidak bisa akhirnya tidak tahu apa yang menjadi keharusan dari diri kitanya gitu. Jadi hilang diri kitanya gitu. Itu bahaya Mi justru gitu. Enggak ada pemahaman dari pahalanya tuh jadinya nggak ada gitu. Jadi tapi maksud Umi dari tekangan yang akhirnya ditekan gitu Mi. Gitu. Kalau salah satu nggak ada yang terluka, it's okay kayak begitu. Gini Ambu. Jadi maksud Umi lebih kepada hidup ini mencapai ideal itu kan proses berjuang, Bu. Ya kan? Benar gak? Yeah. Tidak ada yang tiba-tiba gitu, tiba-tiba semuanya udah ideal, tiba-tiba semuanya, kecuali nikah aja dengan konglomerat gitu kan. Tapi itu kan gak 1001 juga kan yang nikah dengan konglomerat kayak Nikita Willy gitu, udah tinggal bener-bener dia tinggal mempercantik diri, walaupun di awal-awal sebelum nikah juga udah cantik, udah bisa menghidupi dirinya, udah segala macam. Tapi kondisi ideal seperti itu kan sangat jarang terjadi. Maka yang perlu dilakukan adalah
karena rumah tangga itu dibangun oleh kedua belah pihak, bersinergi tuh Ambu maksudnya gitu loh. Jadi kita tidak sedang menuntut Iya, satu iya, partai. setuju kalau Nah, ke situ. Setuju, setuju. bersinergi. Nah, bersinergi itu apa? Suami memperjuangkan bagaimana dia bisa memenuhi, terus loh berjuangnya. Istri berjuang bagaimana dia bisa apa namanya terus sebagai pendamping mensupport gitu, mensupport untuk kondisi tersebut, kondisi ideal tersebut terjadi gitu loh Ambu. Seperti itu Iya, gitu iya, iya, ya. iya. Kalau satu Proses sama ya, lain, proses berarti. betul, Mm-mm. betul. Kalau satu sama lain saling bersinergi, itu nggak ada yang namanya saling nuntut. Terus kemudian, nih kan kalau di kubunya aku nih, di kubunya, di akunnya aku kan, betul kata Ambu Ariumi, kalau wanita sudah dipenuhi semua kebutuhannya, maka gak akan ada emansipasi, kata gitu kan. Jadi seolah-olah emansipasi hanya bekerja dan menghasilkan duit gitu kan. Jadi terlalu sempit gitu pemaknaan emansipasinya gitu ya. Ya, sayangku Iya. Soleh ya gitu. Seperti itu. Ya, oke ya, Kang Yadin sama Om Jim. Heeh. Jadi ini Jadi kalau kalau misalnya misalnya sama-sama gitu ya, ya, sama-sama. kalau misalnya ini nonton satu sama lain nih, jadi di kubu Umi ngobrolin para istri nih, ya kan, tentang istri ini bla 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 bla. Ih, bener nih, bener. Nah, di sana kubu suami nih, di kubu Ambo di kubu suami. Untungnya ada penengahnya kita gitu. Eh, Oke, iya kan. oke, Nasyat. Emang kalau ngobrolin tentang spirit Kartini itu, aku tuh udah feeling ini pasti bakal mengarahnya tuh apa, ada Mm-mm, yang pro dan kontra. Maksudnya bukan pro dan kontra seperti apa, maksudnya yang kita bahas gitu mm-mm. ya, Mia, yang kita bahasnya tuh jadi Iya, ada pro kontra iya. gitu kan. Tapi Mm-mm, sebenarnya itu tuh menjadi kekhawatiran saya aja secara mm-mm, secara pribadi gitu. Ini kok jadi overlap ya gitu kan. Jadi kayak, dan aku tuh sangat disayangkan ketika ada seorang kepala rumah tangga yang tidak mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Itu tuh sangat disayangkan. Dan semua keputusannya itu mm-mm. adalah di Di wanitanya. istri. Semua loh, Mi. Nah, itu Semua yang keputusan dari yang A sampai Z tuh memutuskan. Beda hal kalau misalnya Umi waktu Abi sakit, Abi mm-mm. ada keputusan kan, ikut Iya, mikirin gitu. Kita nggak mikir sendiri gitu kan. mm-mm. Tapi kalau di sini sekarang ini nih, nggak cuma satu dua rumah tangga, hampir beberapa banyak yang aku temuin gitu. Kok perempuannya yang mikir sendiri gitu? Kok Mm-mm. wanitanya yang mikir sendiri? Karena aku memang alhamdulillahnya sama Allah dijodohinnya sama Abah kan. Abah itu open minded banget, open minded Mm-mm. banget. Jadi dia tuh Mm-mm. nauin banget gitu. Nah, jadi ketika aku menemukan sosok perempuan di sebuah rumah tangga yang dia harus berpikir sendiri, aku tuh kok ini ya gitu kan. Kok Mm-mm. kok, Jadi kok kamu nggak ikutan sih mikirin gitu loh. Apalah gitu walaupun kita lagi susah gitu. Apa kayak gitu kan mikir kepala berdua lebih enak gitu daripada betul sendiri gitu. betul. Heeh. Ada. Iya memang. Betul. Tapi bukan aku ya, Ambu katanya gitu. Ada yang ngerasa, jangan ngerasa. Aduh, Ambu, tapi bukan aku ya, Ambu katanya. Tapi Ambu tuh lagi nggak ngobrolin siapa-siapa kok, ngobrolin Aduh maaf kebanyakan. ya aku ketawa karena ini aduh ya Allah. Jadi gini, ini di aku Aku juga ngeliat di tulisan. Sorry, sorry, sorry. jadi di Umi juga deh. Ada yang merasa gitu, tapi bukan aku kan Ambu. Kalau nggak ngerasa ya nggak. Jadi benar-benar. Jadi apa ya maksudnya? Nah ini dia sih sebenarnya yang pada akhirnya gini, tuntutan kehidupan yang berat. Kan hidup tuh kejam Iya. sebenarnya. Hidup tuh berat, kejam. Tuntutan hidup yang berat dan kejam yang menuntut akhirnya ini harus segera nih, harus segera dapat keputusan gitu kan. Segera dia Iya, harus kayak segera. gitu-gitu. Kalau enggak, Hmm. ini akhirnya istri akhirnya berperan sebagai pemutus gitu kan. Tapi ini juga Hmm. ada andil suami kan. Maksudnya andil suami kenapa suaminya diem aja gitu misalnya. Kenapa nggak bersegera gitu? Padahal ini udah urgent banget nih, udah titik benar-benar titik kritis gitu kan kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar apa ya?
Ya memang gak ada kondisi ideal dibilangin sama Umi juga, tapi ini porsinya masing-masing untuk sama-sama berjuang gitu. Gitu Ya, loh. jadi kalau misalnya kalau misalnya kita ada di posisi ternyata, aduh ternyata aku ya ini ya gitu, yang memang di dalam rumah tangga tuh kayaknya aku pemutus pemutus segala rupa Mm, gitu. mm, mm, Itu berarti tandanya kita harus segera memperbaiki kali ya, muhasabah gitu Ya, kalau kata betul, aku ya. betul. Mungkin kita diskusinya kurang baik gitu kan, Mm, secara personal touch-nya kurang baik, deep mm, talk-nya nggak pernah gitu kan. mm, Ini jadi harus harus ngebonding lagi hubungan rumah apa sesama manusianya gitu mm, antara mm, suami dan istrinya gitu. Kalau kalau mm, memang misalnya sampai seperti itu. Nah, memang yang dimaksud sama Ambu di sini ternyata sekarang itu eh, gara-gara adanya obrolan ini gitu. Memang yang menjadi eh, ketidaktenangan saya gitu, Mik. Kok sekarang tuh banyaknya tuh mm, wanita tuh pemutus segala gitu, pemutus segala. Jadi sampai yang betul. memutuskan cerai juga sekarang tuh wanita gitu loh, Mik. Ya kan? Iya, iya. Juga bukan memutuskan kali, Ambu menggugat kali. Masa sih memutuskan Iya kan kan? ada Memang gitu. Tapi kan kebanyakannya memutuskan, Mik. Tembak enggak. gitu kan, Mik. Enggak bisa, Ambu enggak bisa, enggak langsung sah langsung itu. iya, si Iya. pria nih katakanlah dia tidak setuju dengan adanya perpisahan itu, tapi si Iya. wanita kekeh, gitu kan? Heeh. Harusnya kedua belah pihak melewati itu dulu gitu. Tapi kan ini Heeh. enggak, Mi, bisa dibeli, ya kan? Oh, ya Kejadiannya itu, Mi. Ayo buka deh pola pikir kita, ya ya kan? itu tuh Dan itu yang itu memutuskan siapa? Wanita kan? Nah ya ini itu loh tuh yang jadi konteks konteks yang salah gitu. Maksudnya konteks yang keluar dari patron yang sesungguhnya, yang sebenarnya gitu. Itu tuh konteks yang keluar dari benar-benar dari patron yang seharusnya, Ambu. Jadi kalau misalnya kondisi saat ini ada kejadian kayak ya gitu tuh benar. udah keluar dari ibaratnya kayak secara hukum nih, hukum katakanlah di pengadilan agama dan sebagainya pun itu sebenarnya kan gak bisa sebenarnya gitu. Cuman karena ya apa sih sekarang apa kayak hukum dibeli itu udah hukum bisa dibeli dengan ini nih gitu. Gitu. Miris sih, Mi, gitu. Ah, Miris sih. Ambu Oke, Kang Yadin, apa yang mau mau dikelirkan sama statement tadi? Silakan saya tunggu di RTM ya. ya sedip itu obrolan kita pagi hari ini gitu kan. Sedip itu sampai harus ada yang dikelirkan gitu. Ini kalau ini ringan-ringan nih komennya. Ahaha, ambung ambung ngompol di celana geura seserian wae cenah gitu. Emansipasi itu adalah Jabal Hondama kabur. Sorry, Nah, ini tuh melenceng semua Mi ngobrolnya. Tapi nggak nah, apa-apa. Ini yang di bawah maksudnya, bukan kita. Kalau kita mah udah koridornya. Ini yang nah, di bawah. yes. Heeh. Itu itu Oke biasanya guys, kita tutup aja ya. itu biasanya statement-statement frustasi tidak mampu mengalahkan, mengklirkan. Oke. Gitu. Oke, Oke, Bapak, Ibu, kakak-kakak, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Seru banget ya, yuk memang selamat emansipasi. bergabung. jadi 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 obrolan yang sangat keren hari ini. Terima kasih Ya, banyak atas kehadiran Kang Yadin, Om Jimmy, Teh Ani ya, dan juga teman-teman yang lain yang tadi sudah lewat-lewat. Terima kasih banyak, semoga mm-mm, obrolan kita mm-mm. bermanfaat. Yang intisarinya gini sih, dari spirit Kartini ini adalah bagaimana kita menjaga keberadaan kebebasan diri kita. Sekarang tuh itu menjaga kebebasan kita untuk tidak overlap gitu. Yang dimaksud dari spirit Kartini itu adalah bagaimana wanita ini memiliki derajat dan martabat yang tinggi dengan pemikiran-pemikiran yang memiliki keilmuan gitu. Jadi kita tuh harus terus ditambah ilmunya, ikuti banyak kajian, ngaji diri gitu ya, supaya para wanita ini bisa mengerti akan perannya. Itu dulu dari Yes, saya, silakan Umi tambahin dan kita betul. langsung tutup sama doa. Oke, dan ilmu yang dimiliki oleh seorang wanita kenapa harus terus di-upgrade karena dia memiliki peran sebagai
sosok ibu yang akan sebagai madrasatul ula. Jadi ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah terbaik di kehidupan ini gitu untuk mencetak generasi-generasi yang soleh. Makanya kenapa wajib berilmu sebanyak mungkin, setinggi mungkin gitu. Bukan untuk melampaui dari kodratnya sebagai seorang istri, ya. Oke, baik kalau begitu kita akan akhiri segmen ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita siapkan hatinya, pikirannya, waktunya untuk hanya beberapa menit saja kita menyampaikan, memanjatkan doa kepada Sang Maha Kuasa pagi hari ini ya, di waktu duha ini. Mudah-mudahan apa yang kita sedang perjuangkan, apa yang kita sedang impikan, cita-citakan itu sesuai dengan apa yang Allah ingin kehendaki untuk kita semuanya ya. Kita sama-sama awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, alazila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alazila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alazila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam, tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah yang maha menggenggam dunia ini, ya Allah. Ya Allah yang memberikan kodrat kepada setiap diri muslimah, ya Allah. Hari ini ya Rob, kami hadir di hadapan-Mu, ya Allah. Semata-mata ingin mendapatkan penguatan dari-Mu, ya Rob. Mendapatkan pencerahan serta ilmu dan hidayah dari-Mu, ya Rob. Bahwa apa yang selama ini kami perankan sebagai hamba-Mu, ya Rob. Sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak dari kedua orang tuanya, dan peran-peran lainnya, ya Rob. Maka kami memohon kepadamu, ya Rob, bahwa peran-peran yang kami pikul di dalam kehidupan kami adalah peran-peran yang dapat menghantarkan kami kepada ketinggian derajat di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan peran-peran kami ini, ya Rob, sebagai jalan-jalan kami untuk pengabdian kami ke hadapan-Mu, ya Rob. Sebagai jalan-jalan kami untuk kami mendapatkan banyak amal soleh dan amal jariah, ya Rob. Ya Allah, 4 wanita yang Engkau janjikan surga tanpa hisab, ya Rob. Di antaranya adalah Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Asiyah, dan Siti Maryam. Maka ya Robbana, izinkanlah ya Rob, beri kekuatan kepada kami ya Rob, untuk bisa menjadikan sosok-sosok beliau sebagai role model di kehidupan kami, ya Rob, agar kelak kami tidak malu lagi untuk berharap surga-Mu, ya Rob, untuk berharap pertemuan dengan Rasul-Mu, ya Rob, untuk berharap perjumpaan dengan kekasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada banyak peran di kehidupan kami, ya Rob, untuk kami bisa mengisi kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami, ya Rob. Dan terkhusus ketika kami mengambil peran sebagai pesyiar Baitullah. Ada beberapa dari kami yang mengambil peran sebagai tour leader, ya Rob. Kami menyadari, ya Allah, betapa berat peran sebagai tour leader, di mana kami memikul peran tersebut sebagai wanita dengan segala keterbatasan kami, ya Rob. Maka ya Allah, beri kami perlindungan dari-Mu, ya Rob, agar kami tetap pada koridor yang jelas, ya Rob, agar kami tetap pada porsinya, ya Rob,
agar kami tetap bisa menjaga diri kami dan kehormatan kami sebagai wanita muslimah, ya Rob. Sebagai wanita yang ditinggikan derajatnya di hadapan-Mu. Ya Allah, di setiap tahunnya, di setiap bulannya, di setiap perjalanan kami, ya Rob, kami selalu memiliki program, ya Rob, untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Nabi Ibrahim alaihissalam, menghantarkan di setiap musimnya para perindu Baitullah. Dari itu ya Robbana, ya Allah izinkan dan ridhoi kami untuk bisa mendapatkan amanah jamaah yang akan kami bersamai. Dan jadikan setiap perjalanan umroh yang kami lakukan menambah terus kedekatan dengan Engkau, menambah terus pemahaman hamba tentang Engkau, dan menambah terus keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Rob. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi